Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-temannya, karena jika teman kalian mendapat mendapat wawasan ilmu, masalah katorikon yaltamisu fi ilman sahalallahu torikon ilal jannah. Dan siapa yang menunjukkan seseorang kepada suatu ilmu gitu ya, maka Allah akan mudahkan dirinya untuk masuk ke surganya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini banyak yang bertanya nih, Bang, ada nggak sih ujian bahasa Inggrisnya gimana, Bang? Aku nggak bisa bahasa Inggris, pengen deh masuk ke APP tapi nggak bisa bahasa Inggris, Bang. Gimana, Bang? Kasih motivasi dong, Bang. Apa tips-tips dari Abang gitu kan? Banyak banget pokoknya. Pertama ini ya, sertifikat ya. Sertifikat itu yang penting kan ada IELTS, ada TOEFL ya. TOEFL 4,5. Mau kamu dapatnya dari lembaga kursus waktu SMP atau SMA, atau kamu ke Pare, atau kamu dapat from university, oke, itu terserah itu. Mau prediction atau mau kayak gimana, nggak ada ketentuannya. Jadi ya apapun, yang penting dapat TOEFL minimal 4,5. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi ya kalian lo banyak loh di Instagram tuh tes sampai 3 kali ikut, sebulan dijamin bakal dapat skor TOEFL 4,5 gitu kan. Ada, ikutin, aku lo banyak juga ngikutin itu. Sampai ada yang ngambil 300.000 per 6 bulan, itu nggak masalah. Yang penting kita punya tahapan awal untuk bisa ujian tes masuk menjadi analis perkara peradilan. Terus yang kedua, ini aku kasih motivasi ya. Nah, ini pikiran-pikiranku. Aku juga loh, siapa yang nggak berani, bro? Kita loh orang Indonesia, aku nasionalismenya tinggi, hampir setiap pertandingan timnas tuh aku hadir. Tapi dulu aku di SMP tuh berpikiran, kita loh orang Indonesia, ngapain kita ngomong bahasa Inggris? But in fact, bahasa Inggris itu penting. Bahasa Inggris itu membuka cakrawala. Hampir sekarang kalau kamu S2 itu lanjutnya pakai bahasa Inggris kan. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini bisa menjadi rujukan utama. Jadi mau nggak mau kita harus menerima keadaan sekarang bahwa bahasa dunia yaitu bahasa Inggris salah satunya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, ujiannya itu loh nggak nyampe 5 menit, bro. Jadi ujiannya itu nggak nyampe 5 menit. Jadi itu ya 5 menit lo bentar aja, paling masuk, ngobrol bentar. Intinya itu apa? Intinya kita dikasih lihat lancar apa nggak bahasa Inggris gitu kan. Intinya tuh lancar apa nggak bahasa Inggris. Jangan sampai kita ngomong bahasa Indonesia ya. Intinya tuh kita lancar apa nggak bahasa Inggris. Jadi menurutku ada pepatah itu, don't think, don't try, just do it. Gak usah berpikir, gak usah mencoba, langsung lakuin aja. Karena kalau kita terlalu nanti gimana ya agak susah sih menurutku. Nah, langsung aja. Aku loh nggak ada persiapan, dan aku basicnya nggak suka banget sama bahasa Inggris. Bener-bener nggak suka. Dari SMP tuh nggak suka. SMP, SMA, bahkan SMA aku homeschooling cuma setahun ya berarti gitu, ngerasain SMA itu. Jadi ya nggak ada gitu, nggak ya, asing sama bahasa Inggris gitu. Jadi tapi ya bisa aja melewati. Nanti untuk membuktikan bahwa bahasa Inggrisku ini ecek-ecek juga, nanti aku bakal coba pakai bahasa Inggris dan nanya lah, kita simulasi aja di video ini ya. Dan ini benar-benar aku nggak pakai teks ya. Jadi itu yang kedua itu, aku berpikir gini, pengujinya ini kan hakim tinggi ya, hakim tinggi itu kan juga banyak kerjaan ya, keluarganya punya masalah, dirinya juga punya masalah. Jadi untuk memikirkan kan dirinya itu, untuk memikirkan tiap hari bahasa Inggris, kan bahasa Inggris ini kan kebiasaan ya. Jadi repeat more until it runs in your blood. Jadi kalau kamu pinter bahasa Inggris itu ulangin terus sampai dia tuh kayak ngalir di darah kita gitu. Cuman kan kalau nggak diulang-ulang kan susah juga. Nah, kalau kamu masuk nih ke kantor, tiba-tiba kamu good morning everybody, what time is it, man? How about your life gitu kan diketawain, so banget Inggris ya kan. Mana umurnya 65 tahun gitu kan, hakim tinggi itu berapa sih, 56 tahun, 57 tahun gitu kan. Jadi aku bisa berpendapat bahwa hakim tinggi ini pintar. Mungkin dia nilai IELTS-nya tinggi, TOEFL tinggi, tapi nggak tiap hari dia pakai bahasa Inggris, apalagi pakai bahasa Inggris yang ilmiah kan.
Jadi intinya dia itu juga nggak pinter juga menurutku. Ini aku berpikir ya, padahal pinter sih mereka, tapi menurutku dia ini nggak pinter juga loh. Kan dia nggak tiap hari ngomong bahasa Inggris kan, kecuali dia memang hakim tinggi di Australia, kalau dia hakim tinggi di Manchester, nah makanya dia lancar nih bahasa Inggris. Tapi loh, dia hakim tinggi di Samarinda, orangnya orang Banjar ngomong mun ikam mandiri bahasa Banjar kawai ya pandiri bahasa Banjar. Nah, itu kalau dia tuh orang Banjar itu kamu pandiri bahasa Banjar, bisa lah dia ngomong bahasa Banjar, kan dia tiap hari bahasa Banjar, tapi kan dia nggak ngomong bahasa Inggris. Jadi aku berpikir gitu, wah dia ini nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Oke ya. Terus gini, bikin konsep hafalan, apapun pertanyaannya jawabannya itu. Contoh nih, kalian lihat, kalian punya value apa sih? Aku tuh mikir kan, aku nih ngerasa aku nih nggak punya nggak punya keahlian gitu kan, nggak punya skill apa. Akhirnya aku tanya ke adik-adik kelas, ke mungkin teman-temanku ada yang ngeliat ini. Aku tanya, kalau kamu dengar nama Rifki Akbar itu apa sih yang dipikirkan nama kamu? Mereka tuh pada bilang, Bang Rifki mah hafal Quran, Bang Rifki mah hafal Quran gitu kan. Jadi orang-orang tuh beranggapan kalau disebut nama kamu, misalkan nama kamu nih disebut nama Rifki, ini hafal Quran, berarti aku nih punya keahlian di situ gitu kan. Kebetulan aku juga nulis bukunya tuh judulnya semua orang bisa jadi hafiz Quran, gitu kan. Nah akhirnya berarti aku harus ngebahas tentang itu tuh. Oke, jadi aku hafalin waktu itu. In my spare time, I already write a book. The title is Everyone Can Memorizing Al-Quran. Gitu. Pokoknya aku hafalin tuh kan. For what? Because I wanna advise, I wanna motivate the people that they think memorize Quran is difficult, but in the fact it's very easy. Jadi aku agak hafalin loh kayak gitu. Walaupun aku nggak tahu ya grammar-grammarnya gimana. Nah aku hafalin kan. Oke. Jadi ketika pengujinya nanya, ditanya gimana sih kesibukan kamu, baru aku jawab kan, in my free time, in my spare time. Aku tahu punya free time itu waktu bebas ya, waktu luang lah. I'm not procrastination my time. Aku nggak nunda-nunda waktuku gitu kan. So I writing a book. Oh, do you have a book? Yes. What's the title? The title is Everyone Can Memorize the Quran. Kayak meyakinkan gitu. Kalau ku hafalin itu, jadi ku hafalin 3 baris itu, dan apapun pertanyaannya ku arahkan ke situ. Ya, apa mau coba ditanya apa aja. Misalkan what's your motivate? You wanna join with Supreme Court gitu kan. Kalau salah ya wajar lah. Aku bilang kan aku nggak terlalu jago kan. I wanna be a judge that have a clever think, because I think I can memorize Quran. Jadi kan aku balikan ke Quran lagi kan. So I think I can be a judge that can memorize all of about the, apa sih aturan itu, lupa aku. Apa aturannya ya, the rules lah itu, the rules. Jadi kan kayak aku balikan ke Quran lagi, karena nanti dia notice nih, do you memorize about Quran? Yes, I have memorized, and I wanna give a motivate for the others with my book. Oh, do you have a book? Nah, jadi gitu kan, buku Quran. Nah itu taunya dari mana? Tanya ke teman-teman sekitar kalian. Itu ya. Oke. From now I wanna speak with English. I wanna give a simulation for you. So that have 3 level of communication. I think I have my skill is 50%. So you can easy can understand when I speak. Okay ya. Start. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Please sit. Okay, I wanna tell you about myself. My name is Rifki Akbari. Alhamdulillah, I'm a judge. So in this opportunity, I will to ask you a lot of question, a few of question. Okay, but before beginning, please let's start doa. Okay, finish. Okay, can you tell me about yourself? What's your name? And what's your activity? What's your job, please? Okay. Oh, that's good. Wow, that sounds good. Okay. Okay. The next question. Have you ever heard about the Supreme Court? Do you know about Supreme Court? Oh, you know? Tell me about that. Okay. Okay. General Court, okay. Religion Court, okay. Military Court, okay. That's good. Oh, okay. 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 For example, when you join with our company with a Supreme Court, what do you want to present to Supreme Court? Okay, you want to become a professional, have a integrity. Okay, you want to give innovation. Okay. Oh, good, man. I hope you join with Supreme Court. I'm sure. Okay, for the last question, what do you think about judicial power? Okay. (1945) in the 24th, right? And judicial power. Okay. Okay, thank you. That's good. How about your score, SKB? Oh, you get a big score. Okay, I think I hope you get a big score in this test, this interview. Okay. Okay, finish. Okay, thank you. Please. Nah, jadi gitu ya. Jadi kan bisa tahu kan, aku loh bahasa Inggrisnya nggak terlalu jago juga gitu. Dia ngarang-ngarang aja sih, itu punya undang-undang tau sih, lupa aku apa. Nah, jadi seperti itulah. Ujiannya sebentar itu. Jadi arahin aja dengan hafalan kamu itu sih untuk cara. Jadi don't give up before war gitu ya. Jangan menyerah until war, sampai berperang gitu loh kan. Jadi santai aja, coba aja dulu, kalau rezeki itu nggak kemana. Oke ya, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mohon kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.